Wajib kita ketahui, yang wajib kita implikasikan nantinya, dan sebelumnya kita harus menerapi diri kita terlebih dahulu. Yaitu jurus kedua, kelola emosi, di mana di sini memerlukan pendekatan angka, yaitu yang pertamanya aktivitas, ya Bapak Ibu, yang kedua refleksi, ketiga konsep, dan yang terakhir aplikasi. Oke, sekarang saya penasaran ini kepada Bapak Ibu, masih bisa nggak kelola emosi positifnya dan menghilangkan emosi negatifnya? Bu Emil bisa dibacakan, Bu Emil? Selamat datang para pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Sekian, terima kasih. Bagus sekali. Oke, Bapak Ibu hebat. Di depan ini karena di depan nggak ada. Boleh angkat bahasanya ini yang belajar agak Bapak ke depan. Oke, yang angkat telepon. Ada di PL yang belakang, silakan ke depan dulu. Oke. Di depan meja Bapak Ibu ada kertas. Ya. Kertas ini. Oke, kita lanjut ya. Di setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Sekarang kan kertasnya polos. Mari, apakah masih polos nantinya? Mari kita lihat. Yang kedua, fasilitator akan membacakan sebuah cerita dan peserta diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap, ya Bapak Ibu. Tapi jika merasa kesal, kertas dapat diremas, dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Ya, menentukannya di sini ya Bapak Ibu. Terus proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Mari kita simak. Yang pertama, oke, yang pertama Bapak Ibu, posisikan dirinya berada di suatu daerah di mana itu Bapak Ibu guru hebat lagi mau mengajar, pergi mengajar ini ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ya, posisikan dirinya ya Bapak Ibu, di mana kelola emosinya. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Ya. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Ini kita terapi kelola emosi. Terapi kelola emosi ini berbeda-beda nih. Ini yang sedangnya saya kasih ke Bapak Ibu ya. Dengan susah payah, kita lanjutkan ya. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Masih bersihkan kertasnya? Oke. Itu karena waktunya mendesak guys. Oke. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu hebat. Pagi itu Bapak guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Posisikan dirinya di sana. Ya. Sebelum kita menjudgment anak, kita harus posisikan diri kita dulu Bapak Ibu. Dimana kita harus terapi diri kita dulu. Kita lanjut dengan susah payah. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Masih mulus kertasnya? Kita lanjut. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana
stabil, Andi masuk terlambat. Ini posisinya lagi nih. Bagaimana emosi Bapak Ibu? Ia hanya menunduk sambil berkata, maaf Bu atau Bapak yang ada di kelas, saya terlambat. Gimana respon Bapak dan Ibu waktu itu Bu? Ini contohnya contoh yang ringan saja, belum lagi contoh yang sedang atau contoh yang berat. Kita lanjut. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Gimana caranya Bapak Ibu mengajar di kelas kalau bahan nggak ada? Terus anak terlambat juga datang ke kelas. Memuncak nggak emosi? Atau masih stabil? Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya tanpa bahan ajar. Seadanya berarti antara ya dengan tidak. Ini aja lah materinya, ini aja lah. Padahal materinya nggak itu sebenarnya gitu, sesuai dengan bahan ajar. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ada nggak Bapak Ibu ngerasain? Ya. Jadi yang kertas itu salah satu terapi ringan untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya kertasnya masih mulus, berarti emosinya stabil. Tapi kalau misalnya kertasnya sudah dilipat-lipat atau diremas atau disobek, berarti menunjukkan emosinya tipis. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Udah datang terlambat, tidur juga di kelas, dan ibu pun bahan ajarnya hilang, cuman seadanya di kelas gitu, materinya gitu. Gimana posisinya? Ya. Ada dilaka anaknya yang gitu atau dilampiaskan emosinya ke siswa? Jangan ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Ya. Terus bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Nah, itu dia alasannya. Makanya pamannya datang ke sekolah, biar tahu guru yang ngajar di kelas bahwasanya anak yang lambat tidur, bapaknya masuk kelas. Kita lanjut ya. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU. Gimana perasaan Bapak Ibu? Ataukah masih memuncak emosinya? Udah terus. Kita lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. Oh iya, Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Nah, bungkusan itu adalah bahan ajar yang Ibu jatuh saat mengendarai motor. Gimana lagi itu perasaan Bapak Ibu? Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita emosi kita kelola itu positif, akhirnya hasilnya nanti akan positif juga. Tapi kalau misalnya dari tadi ceritanya itu pasti ada setengahnya emosi negatif. Langsung emosi aja kita itu nggak boleh ya Bapak Ibu.
Terus Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Berarti pamannya mau minta izin Andi karena ayahnya masuk ke ruang ICU. Nah, dari di sini Bapak Ibu, barulah Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. Nah, sekarang saya tanya ini kepada Ibu. Ya, Bu Ani. Oke, Bu Ani, yang pertama, bagaimana kondisi kertas Bu Ani barusan? Belum. Berarti emosinya masih bisa dikontrol, ya. Terkadang kita kalau emosi yang kurang bisa terkontrol itu takutnya nanti emosi kita kena ke orang lain. Artinya di sini anak yang nggak salah atau siswa yang nggak bersalah karena emosi kita nggak bisa kita kontrol, akhirnya terlepaskan ke anak, ke siswa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Bu, Pak, hasilnya kalau hati si anak batinnya nggak terima atau sedihnya karena nggak nerima, dimarahi, diomel-omelin, niat nawaitunya kun payakun loh, didengar langsung sama Allah. Makanya kita sebagai seorang pendidik itu harus sabar menghadapi anak. Sebab apa tujuan kita? Ladang amal ibadah sampai akhir. Makanya kami yang guru BK kan selalu hadapi masalah kan selalu sabar. Oh walasi sebab apa? Kuncinya di sana. Cara kita mendidik diri kita dulu. Kita didik diri kita dulu, kita kelola diri kita dulu, baru kita bisa mempraktikkannya ke siswa maupun di lingkungan keluarga. Oke? Adik PL tadi ada? Standby ini yang ibu yang ini baru ya Pak. Bu. Mana tadi Indah? Sudah. Nggak usah, di bawah KKM aja. Mau bawa KKM aja. Itu ada Mau bawa KKM aja. 6. Mau sabarnya udah di. Mengenali peta emosi. Pertama yaitu rasa bahagia. Yang kedua rasa kelembutan. Ya. Yang ketiga rasa minder. Ini guru bahasa Inggris. Ibu Emil, ini artinya apa Ibu? Mandarin. Apa? Lupa Bu. Oh iya. Ini membingungkan, bingung dia. Ya, ini perasaan takut, ini marah dan ini sedih. Kita kan kalau udah di usia ibu ya dewasa awal sampai dewasa tengah, kita udah tahu, udah kenal ini ya. Terus kolaboratif for academic, social, emotional learning. Ini kuncinya juga. Ada 5 kuncinya. Di mana yang pertama self awareness, menyadari diri sendiri. Inilah terus saya ingin menerapkan Bapak Ibu guru hebat cara untuk mengelola emosinya. Nanti kita agendanya padat juga, mana tahu pas akhir finish emosi memuncak, itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan kasih dulu ilmunya dulu untuk mengelola emosinya ya. Oke, di mana self awareness, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Ini kita sudah kenal. Ya, di mana saya bisa mengenali emosi seperti
pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat ini. Seperti saya aja, aduh, ini banyak ya emosi memuncak kepada saya, apalagi pengalaman masa lalu. Itu namanya saya, maaf dikata ya Bapak Ibu, bukannya saya tarik ini dalam artinya saya kelola emosi saya supaya nggak kena teman-teman gitu. Apalagi pengalaman saya yang sebelumnya memang emosi memuncak betul, makanya saya perlu ketenangan. Itu pun saya sudah ketenangan saya berikan untuk diri saya. Tahunya ada teman masih negatif tentang saya, padahal saya masih mengelola emosi. Tenang dulu, nanti ada saatnya saya akan bicara sama dia. Ya. Oke, yang ketiga yaitu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Di mana di sini membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contoh, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Ini dia. Kalau bisa kita harus mengelola emosi kita. Jangan sampai emosi kita mengelola badan kita. Itu kacau nantinya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, terampil berrelasi, bereksperimen, langsung ya, dalam kategori kemampuan memahami perspektif yang berbeda. Berempati kita yaitu saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Ya Bapak Ibu, ini ada adik, sini dulu deh. Contohnya gini ya Bapak Ibu, enggak contoh sih, tapi maaf ya Bapak Ibu, buah Bapak Ibu, nak ngerti yang gue yang aku ini ada celi anak, nyampe aku jangan celi anak. Emosi itu pesan saya paling utama, jaga emosi, jaga hati, jaga perasaan. Itu pesan paling utama. Kenapa? Seluruh jasad kita ini bisa menua sebelum waktunya. Nanti kalau mau dipotong kalimatnya bagus sekali. Jasad kita ini bisa menua sebelum waktunya, satu, dan bisa kena penyakit-penyakit berat gara-gara emosi yang terlalu berlebihan numpuk dalam jiwa. Yang terjadi apa? Efeknya nanti ke ibadah. Makanya kalau mau marah-marah jangan lama-lama. Marahlah saat sedang tidak marah. Kamu sudah pernah saya ajarin sekarang. Marahlah pada saat sedang tidak marah. Kok bisa? Bisa. Latihan dulu nanti. Caranya gimana? Caranya itu kan emosi gak kelihatan tuh. Latihan lain nah. Makanya dipospon dulu lah. Aman dijaga adalah emosi. Itu dia Bapak Ibu kuncinya. Tolong jaga emosi. Kalau nggak jaga emosi, akhirnya apa kata yang Bapak Zaidul Akbar? Dapat penyakit berat. Betul sekali Bapak Ibu. Itu dia. Jadi kita itu bisa mengelola emosinya ya. Kalau bisa minimalisir emosi negatif, munculkan emosi positif dalam beraktivitas dimanapun kita berada. Oke Bapak Ibu. Oke, waktunya sebenarnya tidak 5 menit ya Bapak. Oke, kalau begitu intinya di sini ya Bapak Ibu, terapinya
DMS 2. DMS 2. Di mana di sini empati. Cara empati kita empati secara kognitif. Ya. Terus empati secara emosional serta empati secara perilaku. Jangan sampai salah satunya aja yang empati, yang keduanya enggak, harus semuanya. Ya Bapak Ibu. Terus yang satu lagi, kalau lagi emosi memuncak, tarik nafas, Teori bisa. Apalagi kalau misalnya dapat siswa-siswa kita yang bikin emosi kita, tarik nafas dulu. Jangan langsung itu jadi cek anak gitu ya Bapak Ibu. Itu ya nggak boleh. Terus yang ketiga, memperkuat kesadaran Bapak Ibu kalau emosi. Yaitu compassion. Dimana ini kalau udah memecah nggak bisa lagi gitu ya kepada siapa itu, lampiaskan aja ke semua orang itu. Tapi ingat Bapak Ibu, nggak boleh kayak gitu. Ada obatnya, caranya yaitu usap dada. Kalau enggak ini yang evaluasi untuk diri kita. Ya, nanti kita sejauh mana kita udah mengenal emosi, sejauh mana emosi kita memuncak, dan gimana cara mengendalikan emosi itu bisa kita nilai dari diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya akhiri saya mau bertanya nih, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari 7 jurus BK hebat yang kedua ini, kelola emosi. Agak cupik, minta Bu. Dari yang sudah diterangkan oleh Ibu Rani, bisa disimpulkan bahwa kelola emosi itu sebenarnya adalah untuk kebaikan diri sendiri. Jadi kalau mau sehat, mau panjang umur, jangan mudah emosi. Karena coba dalami dulu apa masalah siswa, jangan langsung marah-marah, tapi dalami dulu apa sebenarnya alasan dari apa yang sudah dibilang. Perasaan saya sepertinya saya harus lebih belajar lagi mengenai Apa sih pelajaran yang kedepannya? tadi marah sebelum marah. Bapak ini Terima kasih materi ini. Sorry, terima kasih banyak. Rasanya dengan materi ibu ini kita terasa dalam jurus yang diberikan ibu ini jurus kedua, padahal dia 7 ya kan. Semoga ada jurus yang keberikutnya disampaikan Madinah. Kenapa dengan disampaikan ini kita akan kembali flashback pada keilmuan kita baru. Karena guru dan saya sendiri, kita guru semua tentu juga menjalankan fungsi kebijakannya sendiri. Dan menyangkut emosi itu ya Tuhan ciptakan kita pasti punya emosi ya kan. Kalau kita tanpa ada emosi juga tinggi betul. Ya kan? Cuman yang perlu itu adalah bagaimana emosi itu dikendalikan. Benar kan Pak Bu? Ya Kak. Mohon Ibu beri kami tip bagaimana cara teknik mengendalikan emosi. Terima kasih. terima kasih banyak Pak atas masukannya dari Bapak dan Bu Pi ya, mewakili Bapak Ibu guru hebat di ruang forum ini.